dan bagaimana agar ini bisa lebih tepat sasaran bantuan yang diberikan oleh pemerintah atau subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Kita masih bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati yang bergabung secara daring. Bu Sri Mulyani, kalau kita lihat dari yang Anda sampaikan dalam beberapa hari terakhir, yang menyedihkan adalah bahwa subsidi yang disiapkan oleh pemerintah melalui BBM ini banyak sekali dan besar sekali angkanya yang justru tidak tepat sasaran. Kalau saya mungkin boleh dikoreksi juga, kalau di total itu sekitar 70% itu justru secara umum ya dinikmati oleh orang yang mampu dan bukan yang menjadi target dari subsidi pemerintah ini. Bagaimana agar kedepannya ini juga agar tidak bengkak juga anggarannya, Bu Sri, tapi juga lebih tepat sasaran itu? Apa upaya dari pemerintah untuk mengatasi hal ini? Terima kasih Timi. Pertama ya, kalau subsidi itu memang diberikan melalui barang, yaitu dalam hal ini barangnya adalah Pertalite, solar, LPG 3 kilo, listrik ya dalam hal ini, maka yang menikmati subsidi adalah mereka yang menggunakan barang tersebut. Yeah. Nah dalam hal ini karena katakanlah Pertalite yang menggunakan adalah mereka yang memiliki kendaraan bermotor dari mulai motor roda 2 hingga motor roda 4. Kemudian solar itu adalah kendaraan umum, bisa juga adalah kendaraan pribadi. Juga kalau LPG 3 kilo berarti semua rumah tangga yang bisa membeli 3 kilo itu adalah bersubsidi. Kemudian listrik, kalau listrik masih bisa kita targeted karena ada by name, by address. Nah, oleh karena itu memang subsidi yang melalui menurunkan harga barang di bawah harga keekonomian, memang kemudian berimplikasi yang menikmati adalah yang mengkonsumsi. Oleh karena itu kalau kita tetap menggunakan subsidi energi, yang mengkonsumsi energi lebih banyak ya akan menikmati. Contohnya tadi untuk Pertalite itu ya 86% dinikmati oleh rumah tangga subsidinya, di mana 80%-nya itu adalah kelompok mampu. Kelompok mampu itu didefinisikan yang 5 persentil ke atas. Jadi kalau 40 terbawah itu dianggap kelompok yang rentan atau mendekati rentan. Kemudian kalau solar ini karena sebagian digunakan dunia usaha, tapi kalau yang digunakan rumah tangga pun ini lebih ekstrim. 95% itu adalah kelompok mampu. Kalau LPG berbeda lagi. Dalam hal ini juga ada kemungkinan LPG 3 kilo itu dinikmati oleh kelompok yang menengah atas. Inilah yang kemudian selalu menimbulkan dilema. Beberapa kali rekomendasi juga dari DPR dan dari para ahli mengatakan subsidi harusnya targeted. Seperti yang tadi Timi sampaikan, kalau targeted itu berarti kelompok masyarakat diidentifikasi yang paling tidak mampu, ada namanya, ada alamatnya, itu yang disebut dan data terpadu mengenai bantuan sosial. Sekarang ini kita sedang membuat upaya melalui BPS membuat register sosial ekonomi. Ini sebuah survei atau sensus yang sifatnya komprehensif mengenai kondisi sosial ekonomi dari masyarakat kita. Kita harapkan dengan data-data ini kita memiliki target siapa yang seharusnya dibantu. Dan untuk membantu mereka adalah langsung. Seperti PKH, sembako, itu langsung kepada mereka. Diberikan pada kelompok tidak mampu, yang kemudian kita lihat ada yang mungkin ada ibu hamil, ada yang anaknya masih balita, ada yang anaknya SD, ada anaknya SMP. Mereka diberikan berdasarkan kebutuhan dari masing-masing keluarga itu. Itu yang terus kita bangun. Nah, Bu Sri, seberapa berdampak nanti bansos BBM ini untuk menopang daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin, dan juga memastikan bahwa bansos ini pun akan tepat sasaran juga dengan data yang kita miliki? Nah, kita kan menggunakan data seperti Susenas dari BPS untuk bisa melihat pertama, kalau terjadi kenaikan BBM seperti yang sekarang sudah diputuskan, maka akan menimbulkan inflasi naik. Kalau inflasi naik berarti garis kemiskinan naik, pasti akan menimbulkan jumlah orang miskin yang juga meningkat. Nah, apa upaya pemerintah untuk menetralisir dari kebijakan yang tadi kita rasakan memang berat?
namun itu perlu untuk supaya tadi kenaikan inflasi dan kenaikan kemiskinan bisa diturunkan. Makanya dibuatlah tadi mekanisme untuk menambah BLT bagi kelompok yang tadi rentan miskin atau yang miskin. 24,7 itu di atas 154 triliun yang sudah kita alokasikan. Dengan 24,7 kita harapkan yang tadi garis kemiskinan naik karena inflasi naik, kemudian bisa dikompensasi dengan tambahan daya beli bagi kelompok ini. Hitung-hitungan tentu saja secara akademik berdasarkan data adalah kenaikan kemiskinan yang tadinya karena kenaikan BBM ini dari baseline 93 ke 9,6 itu bisa turun lagi bahkan di dekat 9% dengan BLT tambahan. Karena tadi kelompok yang miskin atau yang rentan itu diberikan daya beli tambahan sehingga mereka bisa mengabsorb shock akibat kenaikan. Memang kenaikan BBM dan solar dan subsidi dan pertalite pasti mempengaruhi seluruh masyarakat. Nggak cuma yang kaya saja, tapi juga kelompok miskin. Makanya kelompok miskin diberi bantalan tambahan. Itu yang kita lakukan melalui beberapa, dan sebetulnya ini bukan hal yang baru. Dari dulu tahun 2006 saya waktu jadi Menteri Keuangan pernah menghadapi kondisi BBM harganya juga mendekati 100. Itu juga terpaksa menaikkan dan kemudian dibuat bantalan sosial untuk bisa menurunkan. Tahun 2013-14 waktu itu juga sama, harga BBM pernah melonjak di atas 100. Dalam situasi itu pemerintah sudah melihat dengan pengalaman masa lalu dan data yang dimiliki, dengan instrumen kebijakan yang ada kita gunakan itu untuk mengurangi beban masyarakat terutama yang kelompok paling rentan. Apakah akan ada juga cara lain, Bu, yang direncanakan untuk menjaga masyarakat miskin dan rentan miskin akibat harga atau kenaikan harga BBM ini selain menggunakan BLT? Kalau kita bicara tentang inflasi, dan ini yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan sekarang dikoordinasikan dengan seluruh daerah, maka kita melihat bahwa kontribusi dari inflasi itu kalau bisa dikategorikan beberapa yang besar adalah makanan dan minuman, itu adalah volatile food, biasanya kita sebutkan volatile karena bergejolak. Yang kedua adalah administered price atau harga yang diatur pemerintah seperti listrik dan BBM ini. Kemudian ada core inflation. Nah, untuk makanan ini kontribusi terhadap inflasi kita hingga bulan Agustus kemarin cukup tinggi, 11%, meskipun kemudian mengalami turun dan bulan September ini deflasi. Dia turun ke sekitar 8%. Maka pemerintah melihat kalau kita bisa mempertahankan atau menjaga stabilitas harga pangan, ini akan sangat bisa menentukan tingkat inflasi kita untuk bisa lebih terkendali. Makanya sekarang koordinasi dengan daerah-daerah dilakukan. Kita mengalokasikan anggaran untuk ketahanan pangan untuk tahun ini saja 92 triliun. Itu dari mulai irigasi sampai bibit sampai berbagai untuk stabilitas harga pangan yang ada di Bulog atau di Bapanas. Nah, itu semuanya adalah untuk mencoba menjaga stabilitas harga pangan. Sehingga kontribusi terbesar terhadap inflasi setidaknya bisa kita kendalikan. Kemarin kan kita lihat kenaikannya karena cabai, ada juga bawang merah. Ini yang kemudian kita akan lihat. Kalau barang ini bisa diproduksi dalam negeri, kita harus produce. Kalau kita bicara tentang gandum, memang tidak bisa ditanam di Indonesia. Ini menjadi salah satu yang mungkin tantangan untuk bisa menstabilkan. Nah, inilah diupayakan oleh pemerintah dalam tim pengendali inflasi nasional dan daerah. Bahkan kami menggunakan insentif. Sekarang ini daerah yang bisa menurunkan inflasinya lebih rendah dari nasional, kita beri reward. Kita beri hadiah dalam bentuk dana insentif daerah. Ada mekanisme untuk melihat bagaimana inflasi di daerah tersebut, BPS akan menghitung, dan nanti kita memberi reward. Daerah-daerah yang bisa menurunkan inflasi secara baik, terutama yang mereka bisa kontrol. Apakah itu angkutan kotanya, apakah itu bahan makanan, itu semuanya yang akan kita lihat sebagai upaya bersama mengendalikan inflasi yang memang saat ini seluruh dunia sedang bergulat. Karena inflasinya ini berasal dari supply side, yaitu disrupsi dari sisi pangan dan energi. Maka kita juga harus melihat sumbernya tadi. Kalau untuk pangan tadi saya sampaikan, anggaran ketahanan pangan dinaikkan, upaya pemerintah daerah untuk ikut berpartisipasi menjaga harga pangan stabil dilakukan, dan kita memberikan reward, insentif.
Untuk energi kita juga perlu untuk mendiversifikasi energi Indonesia supaya tidak terlalu tergantung kepada yang non-renewable atau fossil fuel ini. Oke, dan itu strategi untuk menahan laju inflasi akibat juga dari kenaikan banyak bahan pokok dan juga energi. Nah, mengenai inflasi tersebut, pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan terkikis 0,28% akibat kenaikan harga BBM. Masih bisakah angka ini diperkecil lagi dan apa strategi dari pemerintah, Bu Sri? Ya, kita menyadari bahwa pilihan-pilihan kebijakan kan memang cukup rumit. Makanya saya sampaikan, dalam situasi di mana potensi terjadinya di dunia ini ya, terutama negara maju, inflasi disertai dengan resesi atau stagflasi, kita harus betul-betul sangat detail untuk melihat seluruh aspek. Umpamanya kalau kita bicara tentang kebijakan fiskal APBN, maka APBN tidak bisa cuma kita bicara tentang totalnya saja. Oh, berapa jumlah belanja di atas 3.000 triliun, berapa defisitnya, apakah 2,85 untuk tahun depan yang sedang dibahas dengan DPR, apakah kemudian kita memberi berapa subsidi. Kita di fiskal pun kita punya pilihan banyak. Instrumen mana dipakai untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi, instrumen mana untuk mengattack kemiskinan, instrumen mana dipakai untuk pemerataan, instrumen mana untuk investasi jangka panjang seperti sumber daya manusia. Itu yang kita lakukan dengan secara tentu saja melihat seluruh kebutuhan masyarakat. Karena kebutuhan masyarakat kita itu bermacam-macam. Ada yang baru bicara tentang masalah infrastruktur dasar seperti air bersih, ada yang bicara tentang kebutuhan untuk mendapatkan konektivitas, ada yang bicara tentang internet, ada yang bicara tentang pendidikan, kesehatan, kita bicara tentang, jadi kita juga akan tetap menggunakan instrumen ini secara teliti. Dengan Bank Indonesia yang memegang otoritas moneter, kita juga terus berkomunikasi. BI instrumennya adalah seperti interest rate, jumlah uang beredar, dan makroprudensial. Mereka juga akan melihat secara teliti instrumen mana yang tepat untuk masalah apa. Nah, karena masalahnya memang itu adalah kompleks tadi, ada inflasi yang disebabkan karena supply side, tapi demand-nya juga harus dikendalikan, maka kita memilih instrumen yang kita combine antara tadi yang disebut fiskal, moneter, dan bahkan sektor keuangan. Inilah yang kita akan coba untuk tadi meminimalkan dampak yang jelek, memaksimalkan kesempatan untuk tumbuh. Karena seperti yang disampaikan di dunia ini sekarang yang terjadi adalah yang harusnya turun malah naik seperti inflasi, yang harusnya naik malah turun yaitu pertumbuhan. Nah, kita mencoba membalikkan itu, inflasinya diturunkan tadi dengan berbagai upaya-upaya, baik dari sisi pengendalian harga pangan, kemudian memberikan subsidi supaya kita bisa menurunkan beban masyarakat, dan kemudian dari sisi supply side-nya juga di-address. Seperti tadi, pangan, energi, efisiensi, itu yang dilakukan. Sementara untuk demand side, kami dengan Bank Indonesia akan melihat apa ruangan yang bisa kita lakukan dari fiskal dan policy untuk mengendalikan demand agar tidak lari terlalu kencang sehingga menimbulkan juga ancaman inflasi. Tapi tidak boleh turun karena akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang akan melemah. Ya. Bu Sri Mulyani, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pagi hari ini menjelaskan juga bagaimana agar kita bisa lebih paham mengenai kebijakan pengambilan keputusan kenaikan harga BBM ini. Terima kasih sekali lagi Bu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Salam sehat, Bu Sri. Salam sehat, Timi. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, Bu Sri Mulyani. Dan saudara, tadi perbincangan bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Nah, bagaimana tanggapan ekonom terkait kebijakan subsidi BBM dari Menteri Keuangan? Kami akan perbincangkan bersama beberapa narasumber. Nanti akan dipandu oleh Bayu Sutiono usai jeda.